Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Istiro dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2024. Di sini saya akan membahas perancangan dan simulasi finite state machine menggunakan VHDL dan Verilog pada sistem parkir dan sequence detector. Oke, jadi ringkasan dari makalah yang sudah saya buat adalah finite state machine merupakan model logika sekuensial yang merepresentasikan perilaku sistem digital berbasis state dan transisi, dan implementasi FSM pada makalah ini itu direalisasikan menggunakan FPGA sebagai perangkat keras utama. Namun karena kita nggak ada perangkat keras utamanya, kita bisa mensimulasikannya menggunakan aplikasi Silicon Vivado sebagai perangkat lunak untuk pengembangan FPGA. Dan juga bahasa yang digunakan itu adalah Hardware Description Language, yaitu VHDL dan Verilog. Dan pada saat ini kita akan uh, bahas sistem parkir dan juga sequence detector. Dan di sini ada perbedaannya, simpelnya VHDL atau bisa disebut VHSIC, Hardware Description Language, itu bahasanya sangat strongly typed sehingga sangat ketat dalam pendefinisian tipe data dan cocok untuk desain sistem yang sangat kompleks. Dan Verilog ini adalah dikembangkan sebagai bahasa deskripsi perangkat keras dengan sintaks yang lebih ringkas dan juga banyak sekali digunakan di industri karena efisiensinya untuk desain sistem digital dalam skala yang besar. VHDL memiliki tipe bahasa yang strongly typed dengan sintaks yang tentunya panjang, tapi mempunyai kemudahan debug yang sangat tinggi, penggunaannya sangat penggunaannya sistem kompleks, dan penulisan pada FSM-nya sangat terstruktur. Dan kalau untuk Verilog itu weakly type, sintaksnya sangat ringkas, dan kemudahan debugging itu sangat sedang. Penggunaan untuk industri dan penulisannya sangat fleksibel, dan di sebelah kiri bawah ini ada perbedaannya yang menandakan jika VHDL itu hmm, sangat panjang ya untuk menulis satu sintaks doang. Lalu konsep finite state machine, di sini ada mesin Moore dan Mealy. Perbedaannya adalah FSM, definisi dulu deh. FSM adalah pendekatan perancangan sistem sequential yang memisahkan sistem menjadi beberapa kondisi diskrit yang disebut dengan state atau keadaan. Pada FSM More, keluarannya hanya bergantung pada state yang aktif atau perubahan output terjadi bersamaan dengan perubahan state. Mealy adalah keluaran sistem yang dipengaruhi oleh state dan input secara langsung. Responnya yang didapatkan sangat cepat, namun berpotensi menghasilkan glitch pada output. Dan di sini ada gambarnya FSM di sebelah kiri atas, dan dari sumber WordPress. Dan pada sumber All About Electronics, di sini kita bisa lihat bahwa setiap perpindahan state, kolom Mealy itu menghasilkan dua keadaan, sedangkan More hanya satu. Oke, di sini kita bahas car parking system. Sebelum masuk ke hasil simulasinya, kita harus tahu dulu bahwa yang dipakai di sini adalah More karena setiap perpindahan sensor itu hanya memiliki satu keadaan, dan ketika kita menunggu itu akan dialihkan ke menunggu password. Lalu ketika passwordnya salah akan dimasukkan lagi passwordnya, jika salah akan looping di wrong pass. Kalau udah benar kita pindah state keadaan password benar. Dan kalau misalkan sensor belakang dan depan itu berlogika satu, maka akan otomatis stop. Lalu di stop juga akan dimintakan password, dan jika passwordnya benar akan pindah ke keadaan yang tadi. Namun ketika hanya back sensor yang aktif, maka keadaan akan menunggu. Dan seperti itu simpelnya. Ini ada simulasi dari car parking. Oke, jadi untuk sistem car parking ini tuh ada banyak banget. Ada green LED, red LED, hex 1, hex 2 yang biasa disebutkan dengan seven segment. Lalu ada keadaan saat ini atau keadaan masa depan atau next state, dan ada counterweight untuk menghitung selama 4 detik 4, 4 detik clock untuk saat wait password. Jadi simpelnya ketika kita keadaan menunggu, lalu sensor depan mendeteksi ada mobil, maka
current state itu akan pindah menjadi wait password. Lalu untuk red LED merah itu akan nyala tapi agak delay dulu satu clock karena pada pengkodeannya itu yang dibacakan adalah current state dulu baru LED. Jadi dieksekusinya tuh bertahap sesuai dengan clock. Makanya setiap pergantian state itu LED dan juga seven segment itu akan menunggu satu detik clock baru nyala. Dan juga yang counterweight juga sama seperti itu, dan ketika sudah 4 detik clock maka password akan otomatis langsung diperiksa. Kalau misalkan salah akan looping lagi dan diminta password, dan jika password itu benar maka lampu LED akan nyala dan hex 7 segment akan menampilkan tulisan go. Kalau misalkan passwordnya salah itu double E kedap-kedip artinya error. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu doang ya. Dan sistem ini juga dimulai ketika reset berlogika 1. Dan di sini ada rangkaian skematiknya yang dimana di kiri atas itu sebagai counterweight, di bawah sini sebagai password. Inputannya ada dua sensor, sensor depan dan belakang. Lalu pada bagian tengah ini yang agak kompleks ini disebutnya next state. Lalu dari next state ini akan beralih ke flip flop D yang bisa disebut juga dengan current state. Outputnya ini adalah kedua LED. Kedua LED ini ada gerbang not di situ yang digunakan untuk membalikan keadaan. Jadi kalau misalkan mesin nyala, ya intinya biar kedap-kedip lah, simpelnya gitu. Terus juga ada 7 segmen di sini yang dimana dia ada flip flop D juga. Dan di gambar kanan itu ada device view. Device view ini itu adalah foto asli sirkuit kita ketika sudah ditanam di silicon chip FPGA. Untuk sistem parkir itu sesederhana itu aja. Lalu untuk sequence detektor VHDL di sini kita bisa lihat juga sama aja. Simpelnya kalau kita ingin pindah step dari 0 ke 1 itu berarti inputan dari sequence ini itu harus 1. Kalau dari 1 pengen ke 1 0 berarti harus 0. Begitu juga ke state yang selanjutnya atau 1 0 0. Terus kalau misalkan kita di state 1 0, kalau inputannya enggak 0, kita akan balik ke input ke state sebelumnya. Di sini ada kodenya yang panjang, cuman nggak dibahas. Kita ke simulasi sequence. Di sini ada RTL skematik dari sequence detector dan juga ada device view dan di wave gelombang gitu, current simulation, di mana reset 1 akan menyala sampai 30 nanosecond. Lalu di sini ada sequence in yang nyala sebanyak sekitar 10 nanosecond untuk berpindah state. Lalu berpindah state lagi di sini. Pokoknya dia berpindah state terus sampai ke state terakhir itu 1001. Terus ketika sudah ke 1001, ketika inputannya itu 1, berarti dia pindah lagi ke state 1. Kalau misalkan inputannya itu adalah 0, maka akan pindah ke 10 yang dimana tuh satu langkah di depan dari state 1. Dan di RTL di device view ini ada blok yang berwarna magenta. Itu artinya sistem ini tuh sudah berjalan dengan baik dan nilai dari state terakhir 1001 itu sudah terdefinisi. Dan sini ada RTL skematiknya dengan inputan sequence in, reset, dan clock. Lalu masuk ke RTL MUX atau multiplexer yang nantinya akan diarahkan kepada RTL track sebagai flip flop D atau menyimpan nilai saat ini.
dan lalu langsung ke output. Sequence detector Verilog itu sama aja, cuman bedanya hanya di kodenya yang lebih ringkas. Dan ketika pengen pindah state juga sama aja, misalkan dari 0 ke 1 berarti inputannya harus 1, begitu juga sampai 1011. Dan di sini ada simulasi sequence detektornya, karena dia penempatan alamatnya langsung menggunakan biner di bukan di sini ya, ada. Oh, di sini nih. Penempatan alamatnya langsung menggunakan biner, maka dari ceiling itu sendiri langsung menyederhanakan rangkaiannya, tidak seperti yang VHDL yang penempatan alamatnya itu nggak menggunakan biner, hanya menggunakan variabel seperti 0, 1, 10 seperti itu, yang nantinya akan menghasilkan ada 4 trapesium RTL multiplexer, dan kurang lebih untuk rangkaiannya sama aja. Di sini reset juga nyala sampai 30. Lalu ada sequence in-nya untuk sebagai inputan yang nantinya akan bisa memindahkan state, dan ada gambar LTL di fast view-nya juga yang kurang lebih sama aja. Nggak ada perbedaan, hanya perbedaannya di kode dan di bagian skematik. Dan mungkin untuk video penjelasannya sekian. Untuk kesimpulannya adalah implementasi FSM ini menggunakan bahasa VHDL dan Verilog pada studi kasus sistem parkir dan sequence detector ini berhasil direalisasikan menggunakan platform Ceiling Vivado. Seluruh fungsional sistem telah teruji secara komprehensif. Hasil simulasi dan elaborasi RTL mengkonfirmasi bahwa desain memiliki transisi state yang presisi, stabil, dan sepenuhnya sinkron terhadap clock dan sistem. Mungkin sarannya adalah bisa langsung simulasi dengan perangkat kerasnya, walaupun agak susah karena mahal. Dan mungkin presentasi dari saya sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nih?